Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh modul ajar untuk tahun pelajaran 2023-2024 kelompok B atau usia 5-6 tahun. Untuk topik rekreasi, subtopik wisata alam. Pertama, identitas program terdiri dari fase, kemudian model pembelajaran, kelompok atau usia, semester, minggu kemudian topik dan subtopik. Untuk topik rekreasi dan subtopik wisata alam. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Anak memahami bahwa makhluk hidup di sekitarnya adalah ciptaan Tuhan. Anak berpartisipasi aktif membersihkan diri sendiri dan lingkungan sekitar, dan anak merawat alam sebagai bentuk rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan. Kemudian tujuan pembelajaran untuk capaian jati diri. Anak memiliki keinginan untuk mencoba hal baru. Anak menjaga dan merawat kebersihan lingkungan sekitarnya. Anak mengetahui dan mempraktikkan strategi yang adaptif ketika terjadi perubahan di lingkungan. Tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEAM. Anak dapat menceritakan kembali cerita yang dibacakan. Kemudian anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik dan sosial, serta anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Kemudian untuk deskripsi kegiatan, kegiatan ini untuk mengenalkan anak-anak pada keindahan lingkungan alam, keanekaragaman jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang, serta anak mengetahui cara merawat dan menjaga keindahan dan kelestarian alam sejak dini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan: buku cerita tentang pantai, ember dan sekop mainan, miniatur binatang laut, pasir kinetik, miniatur binatang darat, bantal, gambar atau poster pegunungan, rekaman suara air terjun atau hembusan angin, puzzle pegunungan, kotak kardus, rekaman suara binatang, gambar aneka ragam tumbuhan, biji tanaman, pot kecil, kertas origami, krayon atau pensil warna atau cat air. Kemudian untuk peta konsep subtopik wisata alam, hari yang pertama tentang pantai, yaitu konsep pantai, binatang di pantai dan kebersihan pantai. Hari kedua pembahasan tentang pegunungan, pemandangan, binatang di gunung dan suara-suara yang ada di gunung. Kemudian hari ketiga tentang kebun binatang, aneka binatang, habitat binatang serta suara-suara binatang. Kemudian hari yang keempat kebun raya, tentang aneka tumbuhan, bagian tumbuhan dan cara menanam tumbuhan. Kemudian hari kelima taman bunga, yaitu jenis-jenis bunga, pengamatan bunga dan binatang yang ada di taman. Kemudian yang keenam tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk RPP hari pertama yaitu tentang pantai. Kegiatan pembukaan, yang pertama sambutan dan salam pagi. Yang kedua doa atau ungkapan syukur. Kemudian yang ketiga senam pagi atau peregangan. Yang keempat penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kelima membacakan buku cerita tentang pantai. Guru membacakan cerita atau buku bergambar tentang pantai kepada anak-anak sambil menunjukkan gambar-gambar pantai, ombak, dan binatang laut. Ini akan membantu mereka mengenal kata-kata baru dan memahami konsep pantai. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama adalah pantai mini. Guru membuat pantai mini di halaman sekolah dengan pasir, air, dan beberapa mainan pantai seperti perahu kecil, ember, dan sekop. Ajak anak-anak bermain menciptakan bentuk-bentuk menggunakan pasir kinetik. Permainan ini akan membantu anak-anak mengenal tekstur pasir dan bermain dengan warna-warna yang berbeda. Yang kedua adalah menggambar pantai. Guru mempersiapkan alat gambar seperti kertas, pensil, penghapus, dan krayon atau pensil warna.
Biarkan anak-anak menggambar pantai dengan pasir, laut, matahari, dan berbagai hewan laut. Kegiatan ini akan merangsang kreativitas anak-anak dan memungkinkan mereka untuk berbicara tentang gambar-gambar mereka. Kemudian kegiatan yang ketiga, mengidentifikasi binatang laut. Guru menyiapkan sejumlah mainan atau miniatur binatang laut atau gambar binatang laut. Ajak anak-anak mengenal dan mengidentifikasi binatang-binatang tersebut. Guru menuliskan nama binatang-binatang tersebut di papan tulis dan minta anak-anak membaca dengan suara lantang. Yang keempat, diskusi tentang pentingnya menjaga lingkungan. Diskusikan tentang mengapa kita perlu menjaga keindahan pantai, seperti membersihkan sampah di pantai dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan bahasa yang mudah dimengerti, ajarkan mereka tentang dampak negatif sampah dan polusi terhadap alam. Kemudian untuk kegiatan penutupnya, yang pertama adalah refleksi dan diskusi, yang kedua berbagi hasil karya, yang ketiga menyanyikan lagu penutup, kemudian yang keempat evaluasi diri, kelima pertanyaan pemantik, dan yang keenam doa penutup. RPP hari kedua tentang pegunungan. Kegiatan pembukaan, sambutan dan salam pagi. Yang kedua doa atau ungkapan syukur. Kemudian yang ketiga senam pagi atau peregangan. Yang keempat penyampaian tujuan pembelajaran. Dan yang kelima tentang perkenalan tentang pegunungan. Guru mulai dengan membicarakan apa itu pegunungan. Gunakan gambar atau poster untuk menunjukkan bentuk pegunungan dan lingkungan alamnya kepada anak-anak. Ceritakan juga tentang indahnya alam pegunungan dan segarnya udara di pegunungan. Kegiatan inti. Kegiatan inti yang pertama, aktivitas pendakian mini. Guru membuat pendakian mini dengan meletakkan tumpukan bantal atau alas lainnya di lantai untuk meniru bentuk pegunungan. Ajak anak-anak untuk mendaki pegunungan mini ini dengan berjalan atau melompat sambil menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kemudian kegiatan inti yang kedua, mengenal binatang yang hidup di pegunungan. Guru menyiapkan gambar-gambar atau mainan binatang yang biasanya ditemukan di pegunungan, seperti beruang, rusa, burung hantu, dan lain sebagainya. Ajak anak-anak untuk mengenal dan berbicara tentang binatang-binatang tersebut. Yang ketiga, musik dan suara pegunungan. Guru memutar musik atau suara yang berkaitan dengan pegunungan, seperti suara aliran sungai atau angin yang berdesir di pegunungan. Biarkan anak-anak menikmati musik dan bergerak sesuai dengan irama. Kegiatan yang keempat, menyusun puzzle pegunungan. Guru membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok diberikan puzzle bertema pegunungan. Minta anak-anak untuk berlomba menyusun puzzle tersebut. Kegiatan ini akan membantu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan pengamatan anak-anak. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang pertama refleksi dan diskusi, kedua berbagi hasil karya, tiga menyanyikan lagu penutup, 4. Evaluasi diri, kelima pertanyaan pemantik, dan yang terakhir doa penutup. Kemudian untuk RPP hari ketiga tentang kebun binatang. Kegiatan pembukaan, yang pertama sambutan dan salam pagi, 2. Doa atau ungkapan syukur, 3. Senam pagi atau peregangan, yang keempat penyampaian tujuan pembelajaran. Yang kelima, pentas boneka binatang. Minta anak-anak membawa boneka binatang atau mainan binatang ke sekolah. Ajak anak-anak untuk menceritakan tentang binatang kesayangan mereka. Kegiatan ini dapat mengasah kreativitas mereka dan membantu mereka berani berbicara di depan teman-temannya. Kemudian untuk kegiatan inti. Yang pertama, kunjungan virtual ke kebun binatang. Jika memungkinkan, guru dapat mengajak anak-anak untuk kunjungan virtual ke kebun binatang atau memutarkan rekaman video tentang kebun binatang. Selama kunjungan, tunjukkan gambar-gambar atau binatang-binatang yang berbeda dan diskusikan tentang jenis binatang, makanan mereka, dan habitat alaminya.
Yang kedua, membuat habitat binatang mini. Berikan anak-anak kotak kardus untuk membuat habitat mini untuk binatang-binatang mainan mereka. Ajak anak-anak untuk berperan sebagai peternak dan memberi makan mainan binatang mereka, memberikan air minum dan merawat mereka dengan baik. Sambil bermain, guru mengajarkan kepada anak-anak tentang kebutuhan dasar binatang seperti tempat tinggal dan makanan binatang. Kemudian, kegiatan yang ketiga adalah mengenal bunyi binatang. Gunakan rekaman suara binatang yang berbeda. Ajak anak-anak untuk mengidentifikasi binatang mana yang mengeluarkan suara tersebut. Kegiatan ini dapat mengembangkan indera pendengaran mereka. Yang keempat, menirukan gerakan binatang. Guru mengajak anak-anak untuk melakukan permainan yang melibatkan gerakan, seperti berlari seperti kuda, melompat seperti katak, atau berjalan seperti kura-kura. Kegiatan ini akan membantu anak-anak bergerak aktif sambil mengenal binatang yang berbeda-beda. Kemudian untuk kegiatan penutup, yang pertama adalah refleksi dan diskusi, 2. Berbagi hasil karya, 3. Menyanyikan lagu penutup, 4. Evaluasi diri, 5. Pertanyaan pemantik, dan yang keenam doa penutup. RPP yang keempat tentang kebun raya. Kegiatan pembukaan yang pertama adalah sambutan dan salam pagi, 2. Doa atau ungkapan syukur, 3. Senam pagi atau peregangan, 4. Penyampaian tujuan pembelajaran, dan yang kelima pengamatan tumbuhan di sekitar. Ajak anak-anak untuk melakukan pengamatan tumbuhan di sekitar sekolah. Guru menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti tentang jenis tumbuhan yang mereka temui. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama, kunjungan virtual ke kebun raya. Jika memungkinkan, guru dapat mengajak anak-anak untuk kunjungan virtual ke kebun raya atau memutarkan rekaman video tentang kebun raya. Selama kunjungan, tunjukkan gambar-gambar tumbuhan yang berbeda dan diskusikan tentang jenis tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, dan manfaatnya bagi manusia. Kegiatan yang kedua, mendengarkan cerita tentang kebun raya. Guru membacakan cerita atau buku bergambar tentang beragam tumbuhan di kebun raya. Ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita dan merespon gambar-gambar serta informasi tentang tumbuhan-tumbuhan tersebut. Yang ketiga adalah mengenal bagian tumbuhan. Ajak anak-anak untuk mengenal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan bunga. Guru dapat menggunakan gambar atau bahkan membawa contoh tumbuhan ke dalam kelas. Kemudian yang keempat, kegiatan menanam tumbuhan. Ajak anak-anak untuk menanam tumbuhan mini seperti biji tanaman atau potongan batang dalam pot kecil. Ajarkan mereka tentang perawatan dasar seperti penyiraman dan pencahayaan yang diperlukan. Diskusikan juga tentang sifat-sifat tumbuhan, seperti bagaimana tumbuhan tumbuh, apa yang mereka butuhkan untuk hidup, dan bagaimana tumbuhan berperan dalam ekosistem. Kegiatan penutup yang pertama refleksi dan diskusi, 2. Berbagi hasil karya, 3. Menyanyikan lagu penutup, yang keempat evaluasi diri, yang 5 pertanyaan pemantik, dan yang keenam doa penutup. RPP hari kelima, Taman Bunga. Kegiatan pembukaan, pertama sambutan dan salam pagi, 2. Doa atau ungkapan syukur, 3. Senam pagi atau peregangan, keempat penyampaian tujuan pembelajaran, dan yang kelima pengamatan tentang bunga. Minta anak-anak untuk membawa setangkai bunga dari rumah masing-masing. Ajak mereka untuk mengamati bunga-bunga tersebut dan berbicara tentang warna, bentuk, dan aroma masing-masing bunga. Kemudian untuk kegiatan inti yang pertama mengenal jenis-jenis bunga. Guru mengenalkan anak-anak pada berbagai jenis bunga, seperti bunga mawar, bunga matahari, dan lain sebagainya. Gunakan gambar atau bunga nyata jika tersedia. Tuliskan nama-nama bunga tersebut di papan tulis dan minta anak-anak untuk menyalin di buku tugas mereka.
Yang kedua, kegiatan observasi. Bawa anak-anak ke taman bunga terdekat. Ajak anak-anak untuk mengamati berbagai jenis bunga dan binatang yang ditemui di taman, seperti burung, kupu-kupu, dan semut. Minta anak-anak untuk menceritakan tentang apa yang mereka lihat di taman bunga tersebut. Kegiatan yang ketiga, membuat origami bentuk bunga. Guru membagikan kertas origami kepada anak-anak. Ajarkan mereka cara melipat kertas origami menjadi bentuk bunga tulip. Berikan pujian atau apresiasi kepada anak yang dapat menyelesaikan pembuatan origami bunga tersebut. Kegiatan yang keempat, mewarnai gambar taman bunga. Guru memberikan gambar taman bunga untuk diwarnai oleh anak-anak. Anak-anak dapat mewarnai menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air untuk mengisi gambar dengan warna-warna yang mereka sukai. Kegiatan penutup yang pertama, refleksi dan diskusi. 2. Berbagi hasil karya. 3. Menyanyikan lagu penutup. Kemudian yang keempat, evaluasi diri. 5. Pertanyaan pemantik. Dan yang keenam, doa penutup. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment atau penilaian dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengobservasi anak selama proses kegiatan bermain dan belajar. Mendokumentasikan proses kegiatan bermain, belajar, dan hasil karya anak. Melakukan pencatatan dengan berbagai teknik. Melakukan analisa terhadap hasil observasi, pencatatan, dan hasil karya anak. Oke, demikianlah contoh modul ajar untuk kelompok B atau usia 4-5 tahun untuk topik rekreasi dan subtopik wisata alam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.